Dua informasi penting untuk pensiunan. Yang pertama terkait dengan alhamdulillah pensiunan PNS di Indramayu dapat KDD 2,2 miliar. Ada yang kebagian 17 juta rupiah. Informasi ini bikin heboh. Pasalnya ada pensiunan yang kebagian hingga 17 juta. Kemudian yang kedua terkait dengan gaji pensiunan PNS yang kabarnya bakal terlambat, yang dicairkan mulai tanggal berikut. Nah, gitu ya. Jadi dua informasi ini yang akan kita bahas pada hari ini. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan alhamdulillah pensiunan PNS Indramayu dapat KDD 2,2 miliar, ada yang kebagian 17 juta rupiah. Para pensiunan di lingkungan Pemkat Indramayu sumringah. Pasalnya, di saat mereka sudah purna tugas, Bupati Nina Agustina justru mengucurkan dana sebesar 2,2 miliar sebagai uang KDD bagi mereka. Penyerahan dana purna tugas diberikan langsung Ketua Dewan Pengurus Korpri yang juga Sekda Kabupaten Indramayu, Insinyur Aib Surahman ya, mewakili Bupati Indramayu Hajah Nina Agustina SHMH CRA. Penyerahan dana purna tugas itu dilakukan di ruang Ki Tinggil Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu. Besaran dana purna tugas yang diberikan kepada pegawai yang pensiun mencapai 116 orang. Sedangkan untuk yang meninggal dunia sebanyak 16 orang, sehingga totalnya mencapai 132 pensiunan. Dari total dana sebesar 2,2 miliar itu, masing-masing pihak yang berhak menerima mendapatkan dana sebesar 17 juta. Sedangkan kepada pegawai yang pensiun dini sebanyak 2 orang, masing-masing sebesar 7 juta. Aib menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para anggota Korpri purna tugas. Dia pun mengapresiasi pengabdian dan dedikasi yang telah diberikan kepada negara dan masyarakat. Penyerahan KDD ini untuk PNS yang pensiun pada periode Mei hingga Juni 2023. Aib mengatakan penyerahan KDD ini sebagai bentuk kepedulian Bupati Indramayu Hajah Nina Agustina kepada ASN yang masuk purna tugas. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengemban amanah sebaik-baiknya, katanya menirukan pesan Bupati Nina. Nina berharap para anggota Korpri yang telah purna tugas tetap menjaga tali silaturahmi dan terus mendukung seluruh program Bupati untuk memajukan Indramayu. Kalau kita lihat KDD ini secara harfiah artinya suatu perwujudan rasa sayang dari satu individu ke individu lain. KDD berasal dari bahasa Sunda yang diambil dari kata dedeh, yang artinya sayang dengan ditambahkan awalan K, yang berarti menunjukkan kepada suatu hal, orang, atau tempat. Ya, jadi kededeh itu ya kasih sayang orang tua terhadap anaknya, bisa juga ya. Jadi makanya kasih sayang diberikan 2,2 miliar dari Bupati kepada pensiunan yang ada yang dapat kebagian hingga 17 juta rupiah. Sangat sumringah tentunya pensiunan PNS Indramayu yang dapat KDD 2,2 miliar dari bupatinya. Selanjutnya, berita terkait dengan gaji ke-13 pensiunan yang dikabarkan bakal terlambat dicairkan mulai tanggal pada berikut ini. Nah, mari kita simak informasi. Kabar buruk bagi para pensiunan pegawai negeri sipil. Kalau tadi kabar baik dapat 2,2 miliar, sekarang kabar buruk bagi para pensiunan pegawai negeri sipil menjelang pencairan gaji ke-13 oleh pemerintah.
Gaji ke-13 pensiunan PNS diprediksi akan mengalami keterlambatan dari jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya karena beberapa hal. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan para bapak ibu pensiunan, mengapa bisa terlambat dan apa penyebabnya. Berikut kita simak penjelasannya. Sebagai informasi, Presiden Jokowi telah resmi mengumumkan para aparatur negara termasuk para pensiunan akan menerima gaji 13 pada tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan penekanan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024 oleh Presiden Jokowi pada tanggal 13 Maret lalu. Dilansir dari salinan PP nomor 14 tahun 2024 yang diunduh dari laman jedih.setnek.go.id dijelaskan bahwa pemerintah akan memberikan THR atau tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2024 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Pemberian THR dan gaji ini merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Untuk aparatur negara yang akan menerima antara lain PNS, CPNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, serta para pejabat negara. Selain itu, termasuk juga wakil menteri, staf sus di lingkungan kementerian atau lembaga, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPRD, hakim ad hoc, pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, pimpinan badan layanan umum atau badan layanan umum daerah, serta pimpinan lembaga penyiaran publik. Disebutkan pula dalam PP tersebut bahwa khusus THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki beberapa komponen, diantaranya gaji pokok, tunjangan pangan, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau umum, dan tunjangan kinerja sesuai jabatan atau pangkat. Sedangkan untuk THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka komponennya terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, dan tambahan penghasilan. Komponen gaji ke-13 bagi pensiunan PNS meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Untuk rincian jumlah pensiunan atau penerima pensiunan yang akan menerima THR dan gaji ke-13 adalah sekitar 3,5 juta orang. ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri yang menerima sekitar 1,9 juta orang. ASN daerah yang menerima THR dan gaji ke-13 sekitar 3,3 juta orang, termasuk guru ASND yang menerima tunjangan profesi guru sekitar 1,1 juta orang. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga telah mengatakan sebelumnya bahwa gaji ke-13 dicairkan pada bulan Juni, dan apabila belum selesai pada Juni, maka dapat dibayarkan setelah Juni. Akan tetapi, sepertinya akan ada keterlambatan pembayaran gaji ke-13 tidak hanya bagi pensiunan PNS, tapi juga bagi daftar penerima yang lain. Hal ini disebabkan tanggal 1 dan 2 Juni merupakan tanggal merah atau hari libur nasional. Jadi diperkirakan pencairan gaji ke-13 baru bisa dimulai tanggal 3 Juni. Namun Bapak Ibu pensiunan tidak perlu khawatir sebab pemerintah tetap membayarkan gaji ke-13 sebagaimana mestinya, yakni tanpa potongan iuran apapun, dan telah mendapatkan kenaikan gaji pokok 12% sesuai peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024.